wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah salikin, sahabat, kolega, mari kita melanjutkan kitab Al-Usfuriyah, sekaligus memulai setelah kita Idul Fitri. Seraya berdoa semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya kita selalu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan mari kita bersalawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi. Para salikin, mari kita lanjutkan hari ini kitab Usfuriyah, Mawa'idul Usfuriyah lengkapnya, akan bicara tentang hadis ke-11 dari 40 hadis yang menjadi hikayat-hikayat yang bisa menjadi lentera bagi kehidupan kita. Al-hadisul hadil asar, hadis yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala riwayah fi hadzal kitab wa fi babi ulumiha fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ja'far ibni Muhammadin an abihi an jaddihi qala akhbarni aliyun. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakaknya, beliau berkata, qala akhbarni aliyun, dan telah dikabarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamahu wajhah. Qala ja'aliyun ila baitih min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau, kakek dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad, berkata, pernah datang siapa Sayyidina Ali ke rumah beliau. Ya, rumah beliau itu tidak jauh dari sisi rumah Rasulullah, dan rumah Rasulullah tiada lain adalah Raudhah, yang tempat kita kalau lagi ibadah haji dan umrah, di situlah tempat yang mustajab kita berdoa. Raudhah adalah antara mimbar Nabi dengan rumahnya. Nah, di situ rumah Sayyidina Ali juga tidak jauh dari situ. Hatta dakhala Aliun Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyidina Ali masuk untuk menemui istrinya Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini diteruskan, ya. Waktu beliau menceritakan itu, artinya Sayyidina Ali bercerita, Faru'aha qa'idun wa Salman al-Farisi baina yadayhi yunaffisu laha sufan wa hiya ta'zilun. Dalam satu cerita itu diterangkan Sayyidina Fatimah sedang duduk, sedang Sayyidina Salman al-Farisi berada di depannya, di rumahnya Sayyidina Ali, ya, di mana ia sedang mengurai bulu domba untuk Sayyidina Fatimah, sementara Sayyidina Fatimah memintalnya. Jadi saat itu bisa kita bayangkan, rumahnya sederhana, tidak ada dipan, mau bikin pakaiannya memintal sendiri, mengurai bulu domba sendiri. Dan yang mengurai bulu dombanya adalah Salman al-Farisi. Salman orang Farisi, beliau adalah sahabat Rasulullah, arsitek dari perang Khandaq, dan beliau mendapatkan
Thariqah Naqsabandiyah dari Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar kepada Salman Al-Farisi. Jadi Sayyidina Salman Al-Farisi itu begitu dekatnya sampai menjadi keluarga sendiri. Ini maaf agak menyimpang sedikit. Namanya nasab penting, tapi kedekatan Rasulullah kepada sahabatnya bukan karena nasab. Jadi kalau ada orang mengagung-agungkan nasabnya ini itu, maka itu sesungguhnya tidak tepat di dalam mengukur apakah dia itu orang yang takwa, orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Contohnya adalah Salman Al-Farisi, orang Iran, orang Persia, tetapi sungguh sangat lebih dekat dari sahabat-sahabat lain karena memang beliau kepercayaannya. Gitu ya. Apa yang terjadi ketika itu? Faqala laha ya karimatun nisaa indaki sayun tut'imuna lagi. Sayyidina Ali berkata, wahai putri Rasulullah, istri saya yang tercinta, apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa memberi makan kepada suamimu ini? Ya, artinya Sayyidina Ali baru dakwah, pulang, lapar. Beliau menyatakan, ya Humairah, ya Sayyidatina, wahai istri saya, wahai yang tercinta, wahai yang mulia. Bukan seperti kita begitu datang, baik, anak panganan dah. Kalau dia tidak, Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Ali dan para sahabatnya kalau memanggil istrinya itu penuh dengan pujian. Wahai putri mulia, wahai kekasihku, wahai cintaku. Gitu. Kalau sekarang kan diguyon, opo-opoan toh Pak kok nyeluke ngono. Ya, tapi lebih baik ya kita mengikuti, jadi menghargai istri. Qalat wallah ma indi sayun walakin hadhihi sittatu darahim. Ya Allah, wallah saya tidak punya uang wahai suamiku Sayyidina Ali, dan saya sekarang itu hanya memiliki sittatu darahim. Saya hanya memiliki 6 dirham saja. Dari saya ya meminang, jualan, memintal, kemudian jualan pakaian, kemudian mendapatkan 6 dirham yang ada di tangan Sayyidatina Fatimah. Atini biha Salmanun azaltu biha Sufan. Wahai karena itu kekasihku, ya berikan uang itu. Kemudian Sayyidina Salman mendatangi saya dengan membawa uang ini, di mana saya harus memintal dulu domba dengan sebuah 6 dirham ini. Ya, wa uridu an astari biha ta'aman lil Hasan wa Husain radhiyallahu anhuma. Uang 6 dirham ini ya, direncanakan untuk memberi makan Hasan Husain anaknya. Ya 6 dirham itu ya sekarang itu ya cukup untuk makan 2 hari. Kira-kira gitu. Panjenengan tidak punya uang, tidak bisa ngasih makan anak istri 1 minggu saja, takutnya bukan main. Tidak punya uang untuk menghidupi 1 bulan anak istrinya, takutnya bukan main. 1 tahun tidak naik pangkat sudah bingung. 4 tahun tidak naik pangkat, udah lobi sana lobi sini, astagfirullahaladzim, menjilat sana menjilat sini. Sayyidina Fatimah, Ali bin Abi Thalib tidak punya uang biasa, pasrah. Nah, akhirnya apa? Dari 6 yang dipersiapkan untuk memberi makan cucu Rasulullah, anaknya Sayyidina Hasan Husain, apa yang dikatakan? Faqala laha Aliyun karamallahu wajhah ya karimah
An-nisa hatia, wahai kekasihku putri Rasulullah yang mulia, uang itu berikan kepada saya. Ya, saya akan beli makan dari 6 dirham itu untuk memberi makan saya, istri, Hasan, Husain, Sayyidina Salman Al-Farisi. Gitu. Maka dengan fawadha'atha fi kafihi, maka Sayyidina Fatimah memberikan uang itu. Caranya begini, Sayyidatina Fatimah memberikan itu bukan ini Pak, bukan. Dia datang diberikan di telapak tangannya suaminya, ini Kanda, ini suamiku, silahkan. 6 dirham diberikan, tidak punya sisa sama sekali. Kalau ibu-ibu sekarang apa kira-kira? Iya gimana? Saya belum punya ini segini aja. Ya, sekarang ibu-ibu kan lebih berani kalau sudah mengatur uang kan memang itu. Yang tahu kan saya, Sayyidatina Fatimah tidak. Ini kekasihku, ini suamiku, dikasihkan di telapak tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, fa kharaja Aliyun karimallahu wajhah liyabta'a biha ta'aman. Lalu keluarlah Sayyidina Ali pergi untuk mencari makan untuk keluarganya. Yang beliau tidak 3 kali sehari makan. Mungkin bisa 2-3 hari baru makan. Ini keluarga dari Rasulullah. Beliau sangat sederhana. Fa idza bi rajulin qa'imin wa yaqulu man yuqridullahu waliyul wafi. Lalu tiba-tiba beliau berdiri dan bertemu seorang lelaki yang berdiri sambil lelaki itu mengatakan, setelah pergi jalan mencari makan, ada orang laki di pinggir jalan mengatakan begini, man yuqridallahu al-waliyul wafi, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, zat penolong yang mencukupi. Fadana alun fana walatu sittatu darahim wa dakhala illa manzil Fatimah safral yadaini. Ketika ada orang mengatakan seperti itu, hatinya Sayyidina Ali tergugah. Akhirnya 6 dirham itu diberikan kepada orang peminta-minta tadi. Di rumah tidak ada makanan, di rumah ada Hasan Husain, ada Salman Al-Farisi. Istrinya belum makan, dirinya belum makan, uangnya dikasihkan kepada orang peminta tadi. Kemudian Sayyidina Ali mendekat, lalu beliau berkata, memberikan 6 dirham dan belum masuk ke rumah lagi Sayyidina Fatimah dengan tangan hampa. Uangnya diberikan kepada peminta, tidak membawa makanan. Panjenengan kita semua bisa nggak berperilaku seperti Sayyidina Ali? Falamma nadarta ilai Fatimah radhiyallahu anhu fara'athu fariqal jadani yakad. Lalu Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha memandang Sayyidina Ali, lalu beliau melihat Sayyidina Ali dengan kondisi bertangan kosong, maka beliau berdua saling menangis. Tidak punya uang, tidak punya makanan. Faqala laha ya karimah an-nisa mayyubkika. Lalu Sayyidina Ali berkata pada Sayyidina Fatimah, Sayyidatina Fatimah, wahai kekasihku yang mulia, apa yang membuatmu menangis? Faqalat ya ibnu ammi Rasulullah sallallahu mali araka farihul yadain, wahai putra Rasul, putra paman Rasulullah. Karena Sayyidina Ali itu ponakannya Rasulullah. Bukankah diri saya melihatmu dalam kondisi melihatmu dalam kondisi bertangan hampa, nangis. Qala laha ya karimatun nisa akrataha Allah Ta'ala. Lalu Sayyidina Ali berkata kepada istrinya, wahai kekasihku,
wahai wanita yang mulia, saya telah meminjamkan uang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah dari firman Allah. Qalat laqad waqafta, maka Sayyidatina Fatimah berkata, pastilah sungguh kamu telah bertindak yang tepat. Kira-kira ibu sekarang marah nggak kira-kira? Kalau Sayyidina Fatimah tidak, engkau tepat ya suamiku, benar, memang Allah harus didulukan. Kalau ibu-ibu sekarang, gimana pulang nggak bawa apa-apa, uangnya habis, tabungan sudah nggak ada. Kalau Sayyidina Fatimah tidak, benar suamiku, engkau benar, engkau adalah faqal laqad waqafta, engkau telah benar. Nah, setelah itu singkat cerita di dalam hadis itu menceritakan bahwa kharaja Aliyun yuridun Nabi alaihi sallallahu wasallam fa idzan bi a'rabiyyin ma'ahu naqatu yaqutuha fadana minhu Aliyun. Lalu keluarlah Ali, ya bismillah saya akan keluar lagi ikhtiar untuk bisa mendapatkan. Lalu tiba-tiba bertemu dengan seorang Arab dusun yang bersamanya ada seekor unta yang ia sedang menuntunnya. Seorang itu mengatakan begini, fadana min Aliyun, wahai Ali mendekatlah kepada saya. Faqala ya Abbas al-Hasani istari hadin naqata minni. Lalu orang itu mengatakan, wahai Abu Hasan, ini namanya di sana itu biasanya menyebutnya itu nama anaknya. Kalau saya itu Ali Maskur, nyebut anak saya kira-kira wahai Abu Ali, kira-kira gitu. Wahai anaknya Pak Ali. Seperti orang Madura, gitu kan. Biasa orang Madura itu menamakan anaknya adalah mengikuti nama bapaknya, atau bapaknya dipanggil bapaknya anaknya, kira-kira gitu. Nah, apa yang katakan? Qala mama Isayyun, wahai bapak, saya nggak punya uang, sedikit pun saya tidak punya uang. Qala anna abika bin ta'khiri, orang Arab itu mengatakan, saya menjual bisa kok, saya jual dan bayarnya nanti aja deh, bisa dicicil 1 tahun. Nah, kemudian qala fabikum, harganya berapa? Fabikam, kam berapa? Kata Sayyidina Ali kepada orang dusun tadi, qala bimi'atin dirham, saya jual kepada kamu 100 dirham. Maka dengan demikian, oke, saya beli, saya nggak punya duit, nggak punya uang, satu bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, saya nggak janji, kalau punya uang nanti saya berikan. Fa'idha wa bi'arabi akhraja'an, setelah bicara seperti itu, untanya diberikan kepada Sayyidina Ali. Maka dengan demikian tahu-tahu ada orang dusun lainnya yang mendatangi kepada Sayyidina Ali, dan beliau berkata, qala ya Abasul Hasan atabi' hadhin naqah. Wahai orang dusun berkata, wahai Abu Hasan, apakah unta kamu jual? Qala na'am, saya jual. Sayyidina Ali berkata, iya saya berjual. Kam, berapa kamu jual? Qala bithalati dirham. Sayyidina Ali berkata dengan harga 300 dirham. Ya. Salah. Qala istaradaha, orang dusun itu berkata, saya beli unta itu. Membeli 100 dirham, boleh dicicil. Tidak berapa lama lagi ada orang membeli 300 dirham, ya, harga barangnya yang sama, tidak berapa lama dibelilah orang itu. Maka dengan demikian, cerita pendek kata, dapatlah untung 200 dirham itu dalam momen yang berbeda. Kemudian untanya diberikan, lalu kemudian Sayyidina Ali pulang ke rumah.
Lalu beliau mengatakan, falamma nadharta tabassamat thumma qalat ma hadza ya Abul Hasan, kemudian kamu kok senyum-senyum, ada apa Sayyidina Ali? Ada apakah gerangan? Qala alun ya bintu Rasulullah istaraitu naqatan bi ta'khiri bi ma'atin dirham wa mituha bi 3 dirham naqdan, saya salam kemudian dipinjamin onta boleh dibayar sekian bulan, tapi tahu-tahu setelah saya dikasih 100 dirham saya jual 300 dirham, kemudian diberikan qolat laqad waqafta, maka Sayyidina Fatimah berkata, pastilah sungguh kamu telah bertindak tepat, tidak ada yang dipaksa, yang menjual ikhlas, yang membeli ikhlas. Ali membeli dengan dicicil ikhlas, Ali menjual 300 dirham juga ikhlas. Lalu Bapak Ibu sekalian, thumma kharaja Ali karimallahu wajhah min indiha yuridun Nabi alaihi wasallam, lalu keluarlah Sayyidina Ali di mana beliau ingin menemui Rasulullah. Lalu beliau menemui Rasulullah di pintu masjid dan memandang beliau dengan tersenyum. Nabi pun tersenyum, mau menceritakan. Nah, kemudian cerita singkat kata, faqala ya Abbas Hasan atakhibir au akhbir, wahai bapaknya Hasan, bapaknya Husain, kamu mau cerita atau saya yang akan menceritakan? Nah, karena Nabi kan sudah tahu apa yang terjadi. Qala bal tukhbirni anta ya Rasulullah, engkau dan Allah dan Rasulullah lebih tahu terhadap kejadian ini. Apa? Faqala ya Abrah hal ta'riful a'rabiyyu ad-da'iba ila annaka al-a'rabiyyun alladzi azlamikan naqah. Wahai Abu Hasan, tahukah kamu orang Arab dusun yang menjual unta kepadamu dan orang Arab dusun yang membeli untamu? Ali mengatakan tidak tahu. Saya tidak tahu. Wa Rasulullah a'lam, engkau yang tahu, Allah dan engkau yang tahu ya Allah. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, tubalaka bahin ya alim ataita qardul lillahi ta'ala sittatu dirham, keberuntungan bagimu, bagus wahai Ali, kamu memberi pinjaman kepada Allah Ta'ala dengan 6 dirham. Fa'ataitaka Allah Ta'ala 300 dirham, lalu Allah memberimu 300 dirham. Badala kulli dirham 50 dirham, Allah mengganti untukmu itu adalah 1 dirham dengan 50 dirham. Tergeleng-gelenglah Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan kemudian Rasulullah menceritakan lagi, fa'lam, ketahuilah, fal awwalu Jibril wal akhiru Israfil alaihima, bahwa orang yang menjual unta tadi, yang meminjamkan unta itu adalah malaikat Jibril, dan yang belinya unta dari kamu itu adalah malaikat Israfil. Ada yang mengatakan wal akhar Mikail, ada yang mengatakan itu adalah malaikat Mikail. Intinya dari hadis ini, eman-eman bantu, jangan pelit. Ada orang lapar dikasih. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah, karena Allah akan melipat gandakan semua perbuatan, amal-amal, bantuan-bantuan kita kepada semua orang semampunya, keikhlasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, the meaning behind historical of hadis, makna terdalam dari dibalik hadis ini, bahwa adalah orang yang berjalan kepada Allah, orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah, Allah akan melipat gandakan. Siapa yang memberi, maka Allah akan memberi yang lebih. Siapa yang bisa menyelesaikan urusan Allah, urusan sesama manusia, maka Allah akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Terima kasih, semoga Allah meridhai, memberkahi
menajamkan mata hati kita, melembutkan hati kita untuk saling tolong-menolong, dan itu menjadi sikap hidup keseharian kita. Al-'afwu minkum. Kita akan lanjutkan hadis ini, ada hikayat-hikayat yang lain, dan akan kita lihat pada hari Selasa yang akan datang. Al-'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.